wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, kita buka dengan salam khas Talkshow ini. Berani melangkah, siap berdampak. Selamat datang dalam Talkshow Pionir Perubahan. Hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana literasi yang tidak hanya menjadi bagian dari pendidikan, tetapi juga alat untuk membawa perubahan. Bersama saya sudah hadir sosok muda yang tidak hanya bersinar secara akademik, tetapi juga aktif sebagai duta bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, pewarta, penulis, dan juga pegiat literasi. Langsung saja, selamat datang Kak Iva Mutmainah. Ya, selamat datang Kak di Talkshow Pionir Perubahan. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, kita simak dulu nih profil dari Kak Iva yang sangat luar biasa ini. Mulai dari yang bukan siapa-siapa, sekarang bisa menjadi terbaik 4 duta bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2024, pewara atau MC dan moderator, juara lomba musabaqah tartil Quran dan voice over, menyanyi di kegiatan besar dalam dan luar kampus. Kira-kira bagaimana ya perjalanannya? Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah itu Kak, alhamdulillah baik juga. Kak Iva, banyak orang yang mengenal Kakak sebagai sosok muda yang aktif di berbagai kegiatan literasi dan juga seni budaya. Apa sih yang menjadi motivasi utama Kakak sehingga bisa sejauh ini aktif dan terus berkarya? jadi sebenarnya ya teman-teman, salah satu alasan saya aktif hingga saat ini karena hobi. Ya, jadi saya memang gemar membaca, gemar menulis, dan memang gemar juga bernyanyi. Jadi berawal dari hobi tersebut, saya mulai berpikir nih, bagaimana kalau hobi yang saya miliki ini bisa digunakan untuk kehidupan yang lebih layak gitu, untuk kehidupan lainnya. Jangan hanya sekadar hobi gitu, tapi bisa berkembang. Maka dari itu saya bergabung di Duta Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan juga sebagai pelaku budaya, yakni dengan bernyanyi bahasa daerah yang biasa saya campur dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ada kebaruan lah dari lagu tersebut, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Kak, dan patut sekali diacungi jempol. Sebagai duta bahasa di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Kak, dan juga sebagai aktivis kampus, Kakak tentu sudah banyak berkontribusi. Nah, dari berbagai kegiatan yang Kakak telah lakukan, menurut Kakak kontribusi apa yang paling berdampak baik untuk diri sendiri ataupun untuk masyarakat? Baik, jadi kalau mengenai kontribusi yang saya pernah lakukan selama menjadi duta bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, itu lebih ke penguatan saya dari dampak itu anak-anak gitu. Karena kemarin ya kebetulan di Duta Bahasa Sosial Barat itu kan bekerja sama ya dengan Balai Bahasa Sosial, itu mitranya, dan kita mengadakan kegiatan yang membentuk anak-anak itu sekitaran anak SD sampai SMP untuk ikut kegiatan literasi. Namanya kemarin itu Festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi bukan hanya literasi bahasa Indonesia yang dikembangkan, tetapi juga bahasa daerah. Karena sampai sekarang ya teman-teman, itu boleh kita cari tahu ya bahwa bahasa daerah itu sekarang sudah hampir dikatakan mau punah lah. Karena penuturnya yang semakin sedikit. Banyak dari anak-anak yang zaman sekarang atau bahkan deh seangkatan kita ini malu untuk berbahasa daerah. Karena entah itu dianggap kampungan lah, ketinggalan zaman lah, dan sebagainya. Jadi salah satu terbesar saya adalah bergabung bersama Duta Bahasa Sosial Barat untuk kembali mendirikan tonggak bahasa daerah tersebut seperti itu. Masya Allah, kontribusi yang benar-benar luar biasa ya. Meski dimulai dari hal-hal kecil, akan menjadi langkah besar menuju suatu perubahan. Kak Iva, tidak semua anak muda bisa mempunyai keberanian untuk memulai. Nah, jika Kakak diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi kepada negara yang ingin berkarya dan juga berdampak, apa yang akan Kakak sampaikan? Ya, untuk teman-teman di luar sana yang mau berdampak tapi masih ragu, hal yang pertama yang harus ditanamkan dalam diri adalah hilangkan rasa. Kadang ya teman-teman, ketika kita mau memulai suatu hal baru,
kita mikir, aduh takut nih, takut dijudge mungkin, takut gagal mungkin, takut kalah dan sebagainya. Hal-hal seperti itu sebenarnya kayak membuat kita tidak akan berkembang. Justru karena kita mau berkembang, maka kita harus belajar. Kegagalan, kesusahan, air mata yang kita alami itu sebenarnya bumbu-bumbu untuk kita meraih kesuksesan. Jadi, kalau misalnya teman-teman memang mau menjadi juara, mau menjadi orang yang hebat di luar sana, maka teman-teman harus berani mengambil resiko. Segala hal kegagalan itu akan menjadi pembelajaran, bukan sebagai penghambat. Jadi itu juga termasuk pola pikir yang harus diubah ya sebenarnya. Karena kadang kita bahkan ya saya sebenarnya awalnya itu juga berpikir, aduh apakah saya bisa nih gabung di Duta Bahasa Sosial Bar? Apakah saya bisa seperti orang-orang? Dan akhirnya dengan mengubah pola pikir, melawan rasa takut dan mau belajar, akhirnya saya berproses bersama Duta Bahasa Sosial Bar. Seperti itu. Wah, pesan dari kakak Iva benar-benar menyentuh hati ya. Nah, sobat pionir, jangan pernah takut untuk bermimpi besar dan terus melangkah. Meski ada banyak tantangan, setiap langkah kecil apapun itu pasti akan memiliki dampak besar. Masya Allah, luar biasa sekali. Kak Iva, terima kasih sudah berbagi hari ini. Dari kakak kita bisa belajar bahwa usia muda bukanlah batasan untuk berdampak, justru menjadi titik awal untuk bergerak dan bermakna. Sampai di sini episode Pionir Perubahan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Tetaplah berani melangkah, siap berdampak.